lagi dengan saya di channel The Journey of Andra. Saya Hovidan Susanto. Rencana untuk touring besok tanggal 12 Mei akan berangkat dari Karawang menuju Lombok. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke Bima, balik lagi ke Karawang. Dengan estimasi perjalanan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 atau 17 Mei. Nah, sebelum saya ke Lombok, sebenarnya saya sudah pernah touring juga menggunakan CRF 150 Honda. Terus yang kedua menggunakan PSX 150R Suzuki. Tapi dua-duanya tidak diabadikan video. Nah, yang ketiga saya rencananya akan mengabadikan saya di channel The Journey of Andra menggunakan motor NMAX tahun 2015. Kenapa saya menggunakan NMAX di touring kali ini dibandingkan dua sebelumnya menggunakan motor kopling? Saya ingin mencoba aja bagaimana perjalanan jarak jauh menggunakan motor bongsor dengan bagasi yang luas. Part-part apa aja yang saya gunakan untuk touring di season ini. Pertama saya menggantikan windshield yang menjadi lebih tinggi. Terus yang kedua saya menggunakan holder. Terus yang ketiga saya ganti knalpot dengan keyrest. Sebenarnya sih ganti knalpot emang agak boros untuk motor matic. Oke, rencana hari pertama ini saya akan riding dari Karawang menuju Surabaya, dan nanti siang akan race di Semarang. Terus saksikan terus di perjalanan di channel The Journey of Andra, keseruan apa aja yang nanti kita saksikan sampai dengan Lombok dan balik lagi ke Karawang. Oke. I wanna be young, I wanna be alive. Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my team is trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3-4 times, cause it's better than a dream. Highway with young me, I will never get enough. So high, what a nice surprise. You're all I ever had in mind. I'm happier than sky, a big case of desire. I will never say goodbye. That's right, that's right, that's right. I wanna be young, wanna be alive. Tell the bodies to pull up. There's a party, we can go all night. I will show you how to run the red light. If you wanna, you can call me mine. Somewhere on the highway, under the starlight, you tuck me in your arms tight. Damn, it feels right. So high, what a nice surprise. You're all I ever had in mind. I'm happier than sky, a big case of desire. I will never say goodbye. That's right, that's right, that's right. I wanna be young, wanna be I wanna be young, wanna be alive. I know that's about balance. With you I'll be flying, we're flying. And nobody can see us. Our love is so unkind. That's right, that's right. I wanna be young, wanna be alive. Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And I love what I feel. Baik teman-teman,
teman-teman, kita udah sampai di Kabupaten Cirebon nih. Perjalanan lumayan, hujan deras dari Subang sampai dengan Kabupaten Cirebon ini baru berhenti tepatnya di Arjawinangun. Tapi dari Kerawang sampai dengan Subang kita nggak ada hujan, maksudnya nggak hujan deras, hanya gerimis. Dan kita pakai jas hujan di Kabupaten Subang. Sampai sekarang ini posisi saya masih mengenakan jas hujan. Takutnya hujan kembali mengguyur jalan Pantura karena awannya masih agak mendung, belum ada matahari. Padahal ini sekitar jam 5:30 ya kalau nggak salah ini. Jadi posisinya tadi itu Subang hujan deras dan sudah banyak truk di H+10 ini dari Lebaran. Posisinya dari Kerawang sampai dengan Kabupaten Cirebon ini jalan nggak banyak lubang. Mungkin karena Lebaran juga jalan-jalan pada ditambal. Nah enaknya Riding habis Lebaran tuh jalannya mulus, gak banyak lubang, jadi enjoy, kita bisa tempuh kecepatan memang gak cepet-cepet amat, sekitar 80-90 kita readingnya, dan nyaman juga jalannya. Meskipun Pantura ini dikenal dengan banyak tambalan, tapi tambalannya sih gak begitu mengguncang motornya, tapi masih bisa jalan sekitar 75. Dan ini kita posisi akan istirahat dulu untuk sarapan di Cirebon. Jadi posisi bensin pun sudah 3 batang, mungkin sampai Cirebon ini kurang lebih sekitar 1-1,5 jam lagi. Kita isi bensin dulu di Cirebon, kita minum-minum, kita sarapan, dan lanjut kita ke Semarang untuk makan siang di Semarang. Perjalanan masih panjang. Kita hari pertama ini langsung menempuh perjalanan sekitar 700 km sampai dengan Surabaya. Jadi kita efisiensikan gaya reading kita supaya nggak begitu capek sampai dengan Surabaya. Memang sebenarnya untuk perjalanan sih dari Jakarta misalkan kita memang harus transit di daerah Pati atau Rembang, tapi karena waktu yang mepet untuk season pertama ini Jakarta Lombok rencananya, jadi ya kita se-efisien mungkin bisa reading sampai dengan Surabaya dan tidak capek. Intinya itu karena jarak 700 kilo ini di GPS sih dari Kerawang kurang lebih makan waktu sekitar 20 sampai 22 jam kalau nggak salah ya. Jadi ya kita memang harus hemat tenaga, hemat energi juga. Dan overall selama berkendara sampai Kabupaten Cirebon tidak ada mengalami kendala yang berarti kecuali hujan deras saja. Karena kalau hujan deras itu memang kita harus ekstra hati-hati, apalagi kita pakai motor. Readingnya juga takutnya licin, slip atau bagaimana, karena di daerah Pantura sendiri ini posisinya udah banyak truk karena memang bukan mudik dan arus balik sudah selesai. Meskipun ini kita reading long weekend ya, di long weekend Waisak ya kalau nggak salah, di hari Seninnya. Jadi kita berangkat ini hari Kamis. Mudah-mudahan sampai Surabaya lancar terus dan nggak kena hujan lagi. Cukup dari Subang sampai Cirebon kita kena hujan. Saksikan terus ya The Journal of Andra. Jangan lupa subscribe. Keseruan apa aja yang kita temukan di season 1 ini, Kerawang, Surabaya.
hujan deras bro, ini baru sampai di Cirebon, kita coba istirahat dulu. Jadi hujannya dari jam 4 lah, dari Tuban hujan terus sampai ke Cirebon. Jadi ini baru ada terang, cuman bensin udah habis, kita isi full lagi. Nanti kita istirahat dulu, mungkin sarapan dulu, next langsung trip kita ke Semarang. Pantengin terus di Journey of Vandra. Setelah kita isi bensin dan sarapan, kita kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju istirahat makan siang di kota Semarang. Nah, kita putuskan dari Brebes sampai Tegal, kita putuskan untuk lewat lingkar Tegal, yaitu adalah jalan baru, tidak melewati kota Tegal, karena kalau lewat kota Tegal memang banyak sekali lampu merah dan pasar-pasar. Jadi kita putuskan untuk pertama kali saya lewat jalur lingkar Tegal ini. Memang banyak sekali truk yang melintas, mungkin karena menghindari kota Tegalnya, dan truk besar tidak boleh melewati kota Tegal. Tapi di sini saya menemukan pemandangan yang menakjubkan, yaitulah sepanjang jalan kiri dan kanan penuh dengan sawah yang memanjakan mata, dan jalan pun mulus. Jadi kita enjoy reading di sini, dan memang jalan baru sih ya, kali mungkin jadi mulus dan banyak truk yang lewat juga. Setelah kita lewat dari jalur Tegal ini, kita melanjutkan Alas Roban. Nah, ini adalah jalur Alas Roban, tempat favorit saya juga. Setelah jalur tadi lingkar Tegal, kenapa favorit? Karena memang jalur sini jalannya naik turun, tapi tidak se ekstrim jalur selatan, dan aspal mulus. Kalau reading kemarin saya pakai GSX sampai sini sekitar jam 1 siang. Sekarang saya lewat sini baru jam setengah 11, dan cuaca memang di Alas Roban ini tidak begitu panas, karena memang paginya kita sudah kena hujan dan cuaca mendung. Jadi kalau lewat sini beruntunglah kita nggak kena sinar matahari yang cukup terik di siang hari, karena memang menguras energi. Dan saya sampai Alas Roban pun jam setengah 11, nggak begitu panas, situasi jalur lancar, memang sedikit agak banyak truk, dan aspal pun tambal tapi mulus sih lewat sini. Nah, memang jalur Alas Roban ini katanya dikenal sangat angker ya, tapi nggak tahu sih, saya lewat sini aman-aman aja dan tidak ada permasalahan juga. Sampai di kota mana ini ya, mungkin Kabupaten Pemalang kali ya kalau di Alas Roban. Koreksi aja ya kalau saya salah, karena memang saya tahunya ini adalah jalur Alas Roban ya. Sebenarnya Alas Roban sini karakteristiknya memang campuran ya, aspal dan beton. Tapi kiri kanan ini dipenuhi pemandangan pohon-pohon yang tinggi, rindang. Tapi anehnya kalau siang memang sangat panas sekali ya. Nah, ini jalur Alas Roban yang lama, karena nanti sebelum jalur ini memang ada pertigaan yang kanan khusus jalur truk, dan ini khusus kendaraan kecil. Dulunya sih memang truk tidak boleh lewat sini karena naik jalur di sini tuh memang turunannya agak ekstrim dan tanjakannya agak ekstrim. Jadi pemerintah mungkin membuat jalur baru khusus truk, tidak boleh melintas sini dan langsung lewat lingkar jalur Alas Roban yang baru yang ke kanan. Nah, di sini memang pemandangannya pun banyak pohon-pohon, sejuk, nuansa alamnya memanjakan mata saat kita riding lewati Pantura. Memang jarang sekali kita melewati lewat Pantura menuju Semarang ini pepohonan seperti ini. Rata-rata kalau kita menuju Semarang lewat Pantura atau menuju Jogja atau lewat Pantura, itu sebagian besar padat dengan pemukiman, karena memang Pantura ini
diapit dari kabupaten-kabupaten yang banyak penduduknya, jadi jarang ada lahan seperti terbuka ini, hutan-hutan yang bisa memandangkan mata seperti jalur selatan Pulau Jawa. Jadi memang enjoy banget lah kita reading di Alas Roban ini, selagi view-nya enak dilihat dan pemandangan pun bisa memanjakan mata, dan reading speed ya seperti saya bilang 75, 80, maksimal sih ya 90 lah kalau saya bawa reading di daerah Pantura ini. Nah, ini kita lihat sebelah kanan ini jalur pertemuan antara jalur baru dengan jalur lama. Nah, setelah dari Alas Roban kita lanjut menuju Batang, dan sisi sebelah kanan ini adalah kalau kita lewat tol memang ini Instagram banget ya. Jembatannya memang memanjakan mata, bagus untuk direkam, dan saksikan terus The Journey of Andra, keseruan apa aja yang kita temukan selama perjalanan menuju Surabaya. Dari lanjutan next trip The Journey of Andra. Sekarang kita jam 1 sudah sampai di Semarang. Kita lagi istirahat. Perjalanan tadi ya yang tadi saya ceritakan, dari Subang hujan sampai Cirebon, dari Cirebon sampai Semarang panas banget, panas ngepol. Jadi kita lagi istirahat dulu, balikin tenaga lagi di nasi goreng legendaris Pak Karmin, nasi goreng babat. Katanya enak, kita coba. Setelah kita istirahat, kita lanjut ke Kota Tua Semarang. Dari Kota Tua Semarang kita langsung next trip ke tempat akhir di hari pertama, itu di Surabaya. Kurang lebih dari Semarang Surabaya 7 jam setengah. Saksikan terus ya lanjutan dari Journey of Andra. Terima kasih.
Setelah perut kenyang, istirahat cukup, kita kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 350 km lagi kita akan sampai di Surabaya dan waktu tempuh sekitar 7 jam. Rencana jalur yang kita lewati yaitu adalah Demak, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, dan Surabaya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala berarti sampai dengan Surabaya, dan perkiraan nyampe di Surabaya sekitar jam 11 malam. Saksikan terus ya The Journal of Andra Season 1 dari Kerawang menuju Surabaya. Keseruan apa aja yang akan ditemukan sampai dengan di Surabaya. Baik teman-teman, ini sudah sampai di Kabupaten Rembang. Tadi kita sempat istirahat sebelum sampai di sini sekitar jam 5 sore di daerah Pati. Kenapa kita istirahat lagi dari Semarang dan Pati? Ternyata rem belakang NMAX kami mengalami loss. Jadi saya tidak berani berspekulasi untuk melanjutkan perjalanan terus menerus. Mau gak mau kita harus mendinginkan dulu rem belakang sampai dengan berfungsi kembali. Sebenarnya sih 15 menit tadi setelah loss rem berbalik berfungsi, tapi ya untuk cari amannya ya saya dan rekan saya memutuskan untuk istirahat dulu untuk mendinginkan rem belakang. Nah, sebelumnya 2 kali saya reading jarak jauh menggunakan Honda CR-F dan GSX memang tidak ada kendala di rem belakang. Mungkin karena ada engine brake kali ya di motor kopling, jadi kendala rem belakang gak ada masalah. Dan perjalanan dari Semarang ke Rembang ini jalannya luar biasa, banyak truk, banyak bus, dan kondisi jalan semua tambalan, keriting. Itu yang menyebabkan kita istirahat di Pati selain rem mengalami loss. Nah, ini kita sudah mau masuk perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kurang lebih jam 7 atau jam 8 lah, saya lupa. Kita rencananya sih memang mau berhenti di perbatasan, mencari spot foto di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi setelah kita lihat kondisinya banyak sampah dan banyak truk yang berhenti, jadi kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Nah, teman-teman bisa lihat di sekitar kiri dan kanan ini, di perbatasan ini banyak sekali truk yang berhenti. Jadi ya mau gak mau kita lanjut aja ke Surabaya agar gak sampai malam kita nyampe Surabaya dan tetap on schedule jam 11. Nah, dari perbatasan ini kita istirahat dulu juga di Lamongan, makan, dan ini kita sampai di Gresik. Sebenarnya di Lamongan kita mau rekam video, tapi ya mungkin keadaan sudah capek gitu ya, dan ya kita cuma makan doang, minum, dan lanjut gas ke Surabaya. Nah, dari Lamongan ke Lamongan ke Gresik jalan sudah relatif mulus, nggak sampai tadi dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur
Tambalannya itu sampai di daerah Tuban kalau nggak salah ya. Nah dari Tuban ke Gresik sih, Tuban ke Lamongan tambalannya nggak begitu banyak, tapi dari Lamongan ke Gresik sudah mulus. Mudah-mudahan jalur mulus ini sampai dengan ke Surabaya. Nah, saksikan terus ya The Journey of Andra, keseruan apa aja sampai dengan Surabaya. Bentar lagi kita akan nyampe di Surabaya di etape terakhir di season 1. Journey of Andra. Malam ini jam berapa ya? 11:10 akhirnya tiba di Sidoarjo, tempat dimana stage 1 selesai dari Kerawang start tadi pagi jam 3 subuh dan sampai jam 11. Perjalanan luar biasa dari diguyur hujan dari Subang sampai Cirebon. Dari Cirebon kita langsung 12 ke Semarang. Dari Semarang kita dapat kendala bahwasannya rem belakang ngelos karena kepanasan dan kita sempat berhenti dulu sekitar 1 jam di Rembang, lalu lanjut lagi ke Tuban untuk isi bensin dan akhirnya kita sampai di Sidoarjo dengan selamat. Rencana besok kita start dari Sidoarjo menuju ke Baluran. Mungkin kita start jam 5, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi karena rencana besok kita finish antara di Bali atau kita langsung nyebrang ke Lombok. Saksikan terus di channel kami di The Journey of Andra.